guru nih sangat penting tentunya. Kalaupun tetap mau ngaji ya tabaya tubuh YouTuban, mau ngaji pakai YouTuban gak masalah. YouTuber. Yang paling penting ada nih nanti sosoknya kiainya benar. Ngaji zaman now itu bukan menggantikan ngaji zaman old, tapi hanya evolusi dari ngaji zaman dahulu. Di podcast Kawan Celoteh, produksi dari RRI Tanjung Pinang. Untuk hari ini barengan sama aku Nura Sabita, dan aku juga sudah bersama dengan dua narasumber yang bakal aku ajak celoteh-celoteh bareng. Dan bisa dibilang juga kayaknya ini ustadz muda. Tapi kamu jangan mendekat ya karena ini sudah punya pasangan semua. Jangan mendekat ke narasumber, kalau ke hostnya boleh ya. Kalau gitu langsung saja kita sapa untuk narasumber kita hari ini. Ada Bang Rudi Iswanto dan juga Bang Muhammad Taufik. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Bang Rudi Iswanto sebenarnya orang yang bisa dibilang udah gak asing lagi ya di mata Nura. Bang Rudi ini guru dari SMK Negeri 2 Tanjung Pinang ya? Benar Nura, dia guru di SMA 2. SMA Negeri 2. Oh, SMA. Oh iya, lupa, betul, udah berubah ya. Barusan berubah ya. Guru agama. Looknya sudah terlihat ya. Ya. Kalau Bang Taufik? Saya kebetulan jadi dosen di STAN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, di dosen hukum. Dosen hukum, oke. Tetap ada ini ya, Islaminya gitu ya. Oke. Untuk tema kita hari ini itu ngomongin soal ngaji zaman now, dakwah, konten, dan juga keteladanan. Ini kalau kita ngomongin soal dakwah ya abang-abang ya. Dakwah ini kan sebenarnya siapa aja tuh bisa untuk berdakwah, ngajak untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau untuk Bang Rudi sama Bang Taufik sendiri itu mulai sadar kayak aku harus mulai ngajak orang nih untuk berbuat baik, itu sejak kapan? Boleh dari Bang Taufik dulu. Oke. Pondasi ini sebenarnya ada ketika saya dulu mondok, Jadi ketika mondok itu kan doktrin mondok itu kan mengajarkan bagaimana kemudian kita bermanfaat setelah keluar dari pondok. Kalau Mbak Nur tadi tanya awalnya bagaimana, ya doktrin dari pondok tadi. Untuk awal kali kita ingin menunjukkan bahwa manfaat dari kita mondok ini ada. Dari pondok ya berarti ya. Oke, kalau dari Bang Rudi sendiri gimana? Oke Nura, kalau saya juga tentunya ada doktrin ya. Doktrin juga yang pertama tentu doktrin dari keluarga. Kemudian kalau Bang Taufik bedanya beliau di pondok, kalau kita di TPQ Bang Taufik ya. Kami doktrin dari rumah, doktrin di TPQ mengajarkan buat baik, dan sepertinya asik nih. Nah, makanya diteruskan sampai sekarang, keasikan keterusan nih. Oke, berarti emang lingkungan lah sebenarnya ya, sangat berpengaruh juga ya lingkungan. Oke, untuk topiknya kita ngomongin soal ngaji zaman now. Ini tuh kenapa? Emang ada perbedaannya kah dengan zaman dulu atau zaman sekarang? Silakan Bang Rudi. Oke, Nura. Bicara tentang zaman now sama zaman old ya. Ini kan ukuran waktunya barometernya oldnya 10 tahun kah, 20 tahun kah? Kita katakanlah 10 tahun belakang. Nah, kalau bicara tentang ngaji, asal katanya kan kaji nih, kalau kita secara etimologi ya. Nah, ngaji ini kan bisa belajar, bisa juga dengan analisis atau mempelajari. Jadi, ketika kita bicara dulu dan sekarang, analisisnya sama, belajarnya sama. Nah, yang membedakan itu fasilitas saja. Nah, fasilitas, kalau dulu fasilitasnya lebih sederhana, sekarang fasilitasnya jauh lebih fleksibel, jauh lebih banyak. Kalau dulu fasilitasnya kita sistem talaki, kemudian sistem halakoh, sistemnya sistem yang katakanlah sistem old ya. Nah, kalau sekarang sistemnya lebih banyak nih. Ada halakoh online, ada kemudian tempat-tempat yang sudah tidak terbatas ruang dan waktu, kira-kira seperti itu. Oke, kalau menurut Bang Taufik kayak gimana? Ya, senada sebenarnya, tapi kita punya, kan sekarang kita punya cyberspace, ada ruang cyber, di mana ruang inilah yang kemudian kita manfaatkan untuk ngaji. Tapi perlu kita ingat bahwa ngaji zaman now itu tidak menggantikan proses mengajar zaman old, karena kita butuh yang namanya sanad keilmuan. Kita tidak bisa, kan kadang generasi sekarang itu dia lupa bahwa perlu sanad keilmuan itu.
jangan semuanya sanadnya dari Mbah Google dan lain sebagainya. Harus juga ada sanad dari kiai siapa, biar runut keilmuannya tetap sampai kepada guru-guru kita gitu. Jadi ini hanya perihal ngaji zaman now, ini hanya perihal wadah ataupun tempatnya. Mungkin ke depan kita bisa lihat, bahkan sekarang lah yang terjadi sekarang kan, dulu RRI hanya kita dengar di udara, sekarang kita bisa lihat. Nah, sama nanti ngaji, sekarang sudah banyak orang-orang ngaji cukup buka YouTube, bisa ngaji Gus Baha, bisa ngaji Habib Ja'far dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang media sosial tuh udah sangat berperan sekali ya. Sangat berperan. Tapi kalau kita ngomongin media sosial kan ada juga orang-orang yang bilang kayak ngaji tuh jangan cuma di media sosial aja dapat ilmunya, kita tetap harus punya guru secara langsung gitu. Itu gimana kalau menurut Bang Rudi? Kalau Abang Nuraya bicara tentang ini tadi kan fasilitas nih, tentu kan kita katakanlah fasilitas nih sebagai alat nih. Nah, alat itu kan tergantung gimana kita makainya nih. Nah, kalau kita pakai alatnya baik, maka membantu kita. Tapi kalau salah kita pakai alatnya, nanti salah kejadiannya. Terkait dengan harus punya guru, saya juga tentunya seirama dengan apa yang disampaikan Bang Taufik. Guru ini sangat penting tentunya. Kalaupun tetap mau ngaji ya tubuh YouTuber, mau ngaji pakai YouTuber nggak masalah. Yang paling penting ada nih nanti sosoknya, kiainya benar. Karena sekarang sudah disampaikan ya Bang Taufik, kalau kita duduk bicara ngajinya online, sekarang AI juga udah bisa dakwah soal itu. Nah, jadi benar bersanadnya itu paling tidak kita tahu tokoh-tokohnya siapa, ya, sebagai masukan tokoh-tokoh saat ini siapa, itu jadi contoh role model lah. Benar-benar bisa dijadikan panutan. Gitu. Kalau Bang Taufik gimana? Ya, saya masih berkeyakinan bahwa ilmu itu harus dituntut ada sanad keilmuannya. Siapa sanad keilmuan kita? Ya guru kita. Saya yakin Mbak Nur dari kecil sama kayak Bang Rudi tadi kan. Saya yakin kita dari kecil tuh udah ngaji TPQ. Teman-teman mungkin di agama lain juga sudah datang ke gereja dan lain sebagainya. Itu kan sanad-sanad keilmuan dari guru-gurunya. Nah, jadi secanggih-canggihnya, maka saya tadi bilang ini bukan ngaji zaman now itu bukan menggantikan ngaji zaman old, tapi hanya evolusi dari ngaji zaman dahulu. Jadi penting banget. Guru itu tetap penting di era sekarang ini. Guru secara nyata yang emang benar-benar kita bisa belajar langsung gitu. Kalau seandainya kita bilang di media sosial kan bisa belajar juga ya, betul ya. Tapi ya kadang kalau seandainya kita ngelihat potongan-potongan video ceramah aja, itu kan kadang suka ini nggak sih Bang, kayak potongannya tuh mungkin cuma setengah, terus bisa jadi salah tafsir itu betul, tadi ya kan. Kalau kita ngomongin soal ustadz ataupun juga ustazah secara digital lah mungkin bisa dibilang. Kalau Bang Rudi ada nggak yang dikagumi gitu dari seorang ustadz digital? Kalau misalnya saya yang paling saya panutan lah ya, katakan ya saya pengen banget jumpa kemudian senang banget, itu adalah Ustadz Adi Hidayat. Ya Bang ya, Ustadz Hidayat kalau di skalanya nasional, kalau di internasional sebenarnya skala ini kita yang menentukan sendiri nih. Kita yang menentukan nih, kalau skalanya internasional berarti Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik, karena saya pikir yang mereka sampaikan itu by analisis, by data, dan pondasinya kuat. Jadi walaupun ngajinya online, orang-orang mengerti dasarnya dari sini. Kira-kira seperti itu. Berarti ada pilihan ya. Benar banget. Ustadz Adi Hidayat sama Dr. Zakir Naik. Kalau Bang Taufik kayak gimana? Ya, itu choice ya. Sangat-sangat subjektivitas, sangat-sangat subjektivitas. Jadi kalau tadi Bang Rudi dengan Ustadz Adi Hidayatnya dan Dr. Zakir Naiknya, saya mungkin kalau boleh dengan umur saya yang segini, lebih mudah kayaknya dari Pak Rudi. Saya sih pastilah Habib Ja'far itu pasti ada di dalam role model saya untuk berdakwah, khususnya Habib Ja'far, kemudian Gus Baha pasti, Gus Mus, ya lagi tergantung circle nih. Tergantung circle. Tinggal nanti bagaimana kita melihat apakah ustadz-ustadz digital kita itu mau sumber-sumbernya itu dari sumber-sumber otoritatif, misalnya Al-Quran, hadis, dan itu bisa dibuktikan dengan logika dan lain sebagainya. Ya mungkin tiga itulah. Itu ya. Jadi kalau kita ngomongin soal ustadz, kadang kan setiap ustadz itu kan termasuk yang beda-beda gitu cara menyampaikannya. Kadang di kalangan ustadz sendiri tuh nggak masalah gitu, tapi di kalangan masyarakat nih yang kayak kamu kok ikuti ustadz itu, oh aku sih ini gitu loh. Itu gimana tuh tanggapan Bang Rudi tentang perbedaan itu tadi?
kembali lagi ke ini kan bukan hanya choice nih, multiple choice. Betul. Multiple nih, udah multiple dia. Pilihannya bukan cuma sedikit tapi banyak sekali. Jadi bicara masalah selera yang paling penting ya ingat apa yang kata Allah pertama turun lah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu kan qira'a ya qra'u iqra. Berarti kita dituntut untuk terus belajar, terus membaca yang semuanya mendekatkan kita kepada Allah. Kalau pilihannya tadi seluruh gus, tinggal pilih yang penting mendekatkan kepada Allah. Betul. Nah, dan kemudian pilihannya yang mau yang sesuai analisis, yang penting mendekatkan kepada Allah. Kira demikian. Oke, kalau Bang Taufik pandangannya gimana? Biar nggak kalah sama Bang Rudi. Saya ngeluarin nas juga. Oke. Kita kalau lihat surat An-Nahl itu kan apa? Ud'a ila sabila rabbil bil hikmah. Wal mau'izatul hasanah. Jadi barometer ini kita bisa jadikan bahwa ketika kita ingin sebuah guru ataupun ustadz digital, kita lihat saja mereka menyampaikan itu penuh dengan hikmah tidak? Santun dan lain sebagainya, terus dengan mau'izatul hasanah, kata-kata yang baik. Saya kira contoh-contoh yang kami sebutkan tadi itu adalah ustadz-ustadz digital yang kemudian menampilkan hal-hal itu, menjelaskan Islam dengan penuh dengan hikmah dan lain sebagainya. Saya juga yakin di agama lain pun itu pasti pendeta, pastor itu juga pasti dipilih orang-orang yang menyebarkan hikmah yang baik-baik. Ada nggak yang radikal dan lain sebagainya? Ya ada pastinya. Jadi kalau kita mengaca ke surat An-Nahl ayat 125 itu, ya cari aja yang menyebarkan hikmah yang baik, dengan mau'izah hasanah yang baik dan lain sebagainya. Jika ada pun di ayat itu dilanjutkan kan, jika ada pun debat ataupun diskusi, sampaikanlah dengan baik. Kan ada juga kadang ustadz nggak mau dikritik. Betul. Wah, berat nih. Ya, ini berat ada. Nih, betul. Oke. Tapi kalau kita ngomongin soal anak muda itu kan kalau bisa milihnya ustadz yang muda-muda juga, ya toh. Pengennya yang muda-muda, terus juga pembahasannya nggak mau yang berat-berat lah ya. Mungkin bisa dibilang kayak tentang cinta-cinta, kalau bisa ilmu-ilmu parenting. Kalau menurut Nura, kalau untuk parenting masih oke gitu. Tapi kalau untuk ngomong tentang patah hati ini itu gimana tuh kalau menurut Bang Rudi tuh? Jadi Nura, kita kan semua ini punya masalah dalam kehidupan ya. Tapi kelihatannya enak, anak muda sekarang ini enak Bang Taufik. Masalahnya hanya asmara ya. Betul. Kalau masalah kita kan banyak nih. Jadi kadang-kadang anak muda datangi ustadz baik secara langsung maupun digital itu ketika dia ada masalah nih. Ya ada masalah kayaknya cari quotes biar jadi orang quotes biar keren kira-kira gitu ya. Kalau masalahnya masalah percintaan, masalahnya masalah asmara, masalahnya masalah hati dan lain sebagainya, saya rasa ini adalah masalah yang umum dan harusnya memang yang didatangi kalau ketika memang kita bukan ada bagian nih ustadz khusus cinta bukan, tapi kebetulan cara penyampaiannya demikian. Seperti katakanlah ada misalnya Ustadz Hanan Ataki misalnya, beliau kan menyampaikan dengan lemah lembutnya. Betul. Enak tuh, oh sampai nih dari hati masuk ke hati, boleh. Jadi silakan saja pilih siapapun dan bagaimanapun. Ketika memang bahasnya masalah hati dan hati nggak masalah, karena memang belum ada jodoh nih. Ya yang masalah kalau kayak saya sama Bang Taufik nih, iya. masih pengen cari lagi nih, salah nih. Ya itu baru bahaya ya. Berarti bisa dibilang selagi itu masih baik yang disampaikan juga kebaikan, nggak masalah ya Bang Rudi ya. Oke. Kalau untuk Bang Taufik, ya benar, kita pasti jangankan anak muda, orang tua pun akan mencari yang nyaman dengan untuk mengaji tadi ya. Guru itu kan kita cari yang nyaman dan kita yakin terhadap apa isi kajiannya. Ya kalau lagi tadi role modelnya kan, kalau misalnya Habib Ja'far, kita semua tahu lah, beliau pasti segmennya adalah anak-anak muda. Iya betul. Beliau kan terkenal dengan YouTube pemuda tersesatnya ketika itu. Ya kita lihat saja di YouTube itu, pertanyaannya kan nyeleneh-nyeleneh. Durhaka nggak saya kalau misalnya bilang ke ibu saya, masakan ibu saya nggak enak misalnya. Pertanyaannya kan itu, kira-kira nanti di api neraka setan-setan itu terbakar nggak? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang disuka oleh anak muda. Bahkan ada yang lebih saya bikin ketawa saya dulu tuh, bisa nggak karena saya habis menang lari ada olimpiade, dapat medalinya boleh jadi mas kawin nggak? Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan yang anak muda mau sekarang. Ya sama halnya saya hari ini datang sengaja nggak pakai kopiah, biar nggak kelihatan ustadz kayak apa. Walaupun ada gelar ustadz muda itu ya, tetap lebih santai. Jadi memang segmen ini memang harus menyentuh sekarang anak-anak muda. Anak-anak muda itu
mereka nggak mau ribet, Mbak. Betul. Nggak mau ribet dan ingin mendapatkan jawaban-jawaban yang logis. Dan tetap, maka saya bilang tadi perlu ustadz-ustadz itu juga menjaga sumber otoritatif yang digunakan ketika menjawab pertanyaan itu. Dan itu kita semua dapat. Saya jadikan Habib Ja'far itu role model, kan semua dapat. Di Habib Ja'far itu beliau selalu menggunakan logika dalam berpikir, kemudian juga menggunakan teks Al-Quran dan hadis dan sebagainya. Oke, berarti kalau kita ngomongin soal ceramah, pengajian, ataupun juga mungkin kayak konten-konten Islami, Bang Taufik ya, itu nggak harus selalu serius kan, berarti kan bisa dibawa dengan sangat santai. Sangat-sangat bisa. Oke. Karena ya tadi udhul bi hikmah tadi itu, bahwa hikmah di sini itu kan ayat ini menjajarkan ke kita bagaimana kemudian dakwah ini jangan disampaikan, sesuaikan dengan konteksnya. Dakwah itu jangan kemudian dakwah itu dipaksa seperti zaman dulu, misalnya zaman Kanjeng Nabi dan lain sebagainya. Makanya kenapa surat An-Nahl ini keluar ataupun turun, ini kan salah satu itu. Ketika itu Nabi disuruh berdakwah sesuai konteks zamannya. Sama sekarang, zamannya sekarang ya dakwahnya ya termasuk yang kita lakukan hari ini. Bagaimana kemudian menyebarkan kebaikan-kebaikan. Nah, itu. Berarti emang harus sesuai perkembangan zaman juga, betul. Karena kalau kita masih dakwah dengan ala-ala yang zaman dulu, zaman old, ya anak-anak nggak akan tertarik ya, anak muda. Ke masjid takut dipukulin sama pengurusnya kan, jangan-jangan Khawatir jadinya ya. khawatir kan? Iya, benar. Tapi kalau untuk konten-konten dakwah, pengajian, kalau Bang Rudi sendiri tuh sukanya yang ngebahas tentang apa? Kalau saya pribadi ya, ini kan masalah tadi multiple choice nih, pilihan yang banyak. Kalau saya pribadi, kalau konten-konten, saya tuh lebih tertarik membahas yang terkait dengan analisis yang akan terjadi ke depan. Baik itu analisis keuangan. Kan sekarang tuh lagi zaman tuh kalau ngelihat, katakanlah boleh nyebut ya, Timothy misalnya, Timothy Ronald, ini keuangan nih, analisis ke depan keuangan seperti ini. Islam nih gimana sih pandangannya tentang ini? Nah, jadi nanti kita cari korelasinya sehingga kita dapat menyimpulkan, oh, gua harus begini nih biar keren. Kira-kira gitu. Makanya sekarang itu kalau untuk jadi, makanya bukan hanya kita sebagai, ya katakanlah saya guru, Bang Taufik dosen, bisa berdakwah. Tidak nih, Nura yang kita lakukan, bahkan hal kecil pun bisa jadi dakwah. Betul. Hal kecil pun bisa jadi dakwah. Konten sekecil apapun kadang-kadang kita nggak sadar nih. Kayak anak SMA misalnya kan sekarang dengan kreativitasnya. Karena konten itu bukan hanya terkait dengan ceramah saja. Ada yang lewat sholawat, ada yang lewat nanti buat lagu religi, ada juga yang buat, dan saya mendukung nih. Sekarang ada pembelajaran coding dari SD sampai ke tingkat SMA. Kalau bisa buat game-game Islami itu lebih keren. Jadi nanti dia ngegame, biarlah lama ngegamenya, tapi yang hafal 30 juz kira-kira gitu kan. Kira-kira seperti itu. Bukan sekedar ngegame biasa. Benar. Oke. Kalau Bang Taufik? Ya, saya pasti mungkin saya kena udah bawaan dari pondok itu senangnya yang ger-ger gitu. Maksudnya yang senangnya yang bikin lucu, ketawa-ketawa. Tetapi masuk. Makanya saya lihat kan beberapa ustadz-ustadz seperti Das Al-Latif, beliau kan menyampaikan tuh cerita narasi-narasi itu dengan penuh bercanda dan lain sebagainya, tetapi tidak membuangkan esensi dari mengajinya. Nah, makanya saya kalau Mbak tanya, topik saya lebih suka kemana gitu, ya tadi konten-konten yang kemudian ngaji tapi bikin ger gitu, bikin ketawa. Oke. Jadi bisa nggak serius-serius banget, ada bercandanya juga. Karena saya yakin hal yang paling susah bagi seorang pendakwah itu adalah membuat jamaahnya tertawa. Betul, iya. Kadang udah berusaha buat tertawa ternyata malah garing. Iya. Oke. Berarti kelihatan sekali ya perbedaannya. Yang satu memang benar-benar membahas tentang masa depan gitu ya, Bang Rudi. Terus kalau Bang Taufik juga dengan sukanya ceramah yang model kayak gini. Kalau Nura kayaknya emang beda sendiri kayaknya ya, tentang cinta-cinta memang. Bagus. Tapi kan nggak apa-apa kan kata Bang Rudi tadi, selagi baik kan. Hanan Ataki banget itu. Hanan Ataki banget. Tapi kalau untuk Bang Rudi sama Bang Taufik sebagai dosen dan juga guru, itu kan bisa dibilang apalagi ada kaitannya dengan Islami, itu selalu dijadikan orang-orang yang kalau bisa dicontoh yang baik-baik gitu ya. Kalau Bang Taufik kayak gimana sebagai seorang dosen menjadi role model? Ya. Jadi kalau di Jawa itu ada narasi gini, ada akronim guru itu kan ditiru digugu dan ditiru.
Sama halnya dengan ada lagi jarkoni, ngajari tapi tidak ngelakoni. Itu bahaya juga. Maksudnya konteksnya gini, bahwa kita ketika jadi guru ataupun dosen, jangan cuman lisan kita yang nak rajin ini ya, rajin sholat ya, sedangkan kitanya enggak. Tadi tuh ngajari tapi tidak mengerjakan. Hal-hal ini yang perlu kita sebagai seorang guru itu harus memberikan nilai-nilai kebaikan itu dan kita juga praktekkan. Jangan sampai kemudian kita ngomong, yuk nak rajin sholat ke masjid, bapaknya saja tidak pernah ke masjid. Tidak melakukan gitu. Nah makanya hal yang paling sederhana yang harus kita lakoni adalah ketika kita berani mengomong sesuatu, kita harus lakoni dulu, kerjakan dulu. Anak-anak muda itu sekarang butuh contoh saja sih, dia butuh role model saja. Betul. Makanya kita lah dulu waktu muda itu, menurut saya masih muda sih. Setel baju kita itu kan sangat berpengaruh terhadap orang yang jangan ibu-ibu lah. Istri saya sendiri, anak saya itu saya bilang ini style ibunya, gaya ibunya. Jadi pengaruh itu kita dulu, di diri kita dulu, sehingga nanti anak-anak kita, murid-murid kita ataupun mahasiswa kita pasti ngikut ke kita. Iya betul. Gitu. Oke, kalau Bang Rudi kayak gimana? Kalau saya ini kan karena segmentasinya memang pada katakanlah sekarang bocil nih, ya Bang ya, bocil nih karena masih zaman-zamannya peralihan SMP SMA dan kelas 10, 11, 12 ini. Jadi untuk jadi role model itu pertama memang dari kata-kata ya. Kita dari kata-kata lemah lembut, santun, meskipun kelihatannya kesel nih, tapi tetap kayak hadapi dengan senyuman. Hadapi dengan senyuman. Jadi saya panggil kayak yang lain manggilnya anak-anak dan lain sebagainya, saya panggilnya beda nih. Saya panggilnya ke yang lain, abang panggilnya itu Nanda, sini Nanda. Oh, Dinda, langsung Dinda. Langsung bukan, nama. Nanda itu panggilan sayang. Ananda, Adinda, panggilnya bro sini dulu. Tergantung case-nya panggil dari panggilan. Karena kadang yang miris itu terkadang saat ini itu yang paling miris ya. Yang terjadi kadang-kadang telinga kita itu gatal sekali mendengar anak-anak muda yang zaman-zaman now ini ketika jangankan berdakwah, main game dan lain sebagainya, pokoknya segala aktivitas lah masih mengeluarkan kata-kata yang kurang enak. Di role model kita itulah pertama dari kata-kata, dan menegurnya bukan hanya langsung harus kayak justifikasi. Ngomong apa tadi? Ya, bisa diulangi? Itu mau mama banget ya. Ya ngomong apa kamu tadi? Padahal dalam hatinya tuh pengen selesai nih kira-kira gitu ya. Nah kemudian untuk saya juga dari role model pertama pembicaraan, yang kedua seperti seirama yang dikatakan dengan Bang Topik tadi, apa yang kita ucapkan ya itulah yang kita lakukan, baru kita berharga. Bukankah baginda Nabi kan juga begitu ya Bang ya. Jadi tak pandai membangun pencitraan, tak pandai bermain minyak di atas air, tak pandai dia gunting dalam lipatan. Artinya yang disampaikan itu yang dilakukan. Lidahnya, hatinya, ucapannya, perbuatannya. Jadi kalau jadi role model apalagi di lingkungan yang bisa dibilang anak SMA sama mahasiswa-mahasiswi ya. Pernah gak sih ngerasa kayak aduh ternyata capek juga ya harus jadi role model, harus selalu terlihat baik. Kadang kan kita kan manusia kan juga ada titik lemah iman mungkin, atau mungkin ngerasa lagi, kalau laki-laki ada bad mood gak sih? Kalau perempuan sering bad mood soalnya. Ada gak bad mood kalau laki-laki ya? Ada. Gimana tuh? Pernah ngerasa capek gak kalau Bang Taufik? Ya kalau saya yang penting tadi saya bilang kita harus mengajarkan khas otentiknya kita dan konsistennya kita. Ketika kita otentiknya ya tampil apa adanya, tidak perlu berpura-pura ke mahasiswa ataupun murid sih. Khusus saya pribadi lah, saya tidak pernah berakting bahwa saya ini bijak, misalnya harus bertampilan bijak dan lain sebagainya. Saya yakin Mas Rudi, kebetulan beliau ini ceritanya mahasiswa saya. Saya tahu betul dia, saya gini ya gini aja kan. Jadi tidak pernah sok-sok kemudian kena mentang-mentang saya mungkin secara pendidikan lebih duluan daripada Mas Rudi, terus saya berpenampilan enggak. Tampilkan saja khas otentik dan konsistennya kita, nggak akan bad mood kayak yang tadi. Bad mood ya. Saya yakin itu. Tapi kalau sudah kita berpura-pura, berpura-pura dulu, itu akan capek deh. Capek betul. Oke, kalau Bang Rudi kayak gimana? Menyambung dari cerita Bang Topik nih, saya senang banget bisa hari ini podcast karena di sini cuma bisa manggil abang. Iya, di luar nggak bisa. Nura juga sama Mas. Di sini Nura bisa manggil abang, di luar manggilnya Pak. Di sini bisa manggil abang nih, bebas. Ya, jadi syukur-syukur tadi bisa manggil Topik ya. Langsung nama ya. Jadi Nura, kalau abang sendiri menyambung dari cerita Bang Topik sampaikan, jadi memang kalau berpura-pura tuh capek. Betul. Pura-pura bahagia, pura-pura sayang, ya kan? Pura-pura senang, ini capek. Pura-pura tuh capek. Jadi memang jadi diri sendiri, dan memang saya salah satunya
pengen banget hari ini satu, katakanlah biasa satu kelas, hari ini pengen satu panggung lah sama Bang Taufik. Karena beliau ini ya begini, mau di rumah, mau di tempat belanja, mau dimanapun ya begini. Sampai dulu kalau saya pakai sarung. ya baru mau bilang. Apalagi waktu pakai sarung, saya pertama jumpa beliau itu, ini dosen bukan ini. Dia bukan. Jadi pakai apa adanya, sederhana saja. Dan kalau bahasanya itu pernah nggak bad mood? Pernah, tapi kan kalau kami laki-laki ini laki-laki tidak pernah bercerita. Tapi tiba-tiba duduk sendiri sarungan aja. Oke, berarti laki-laki kayak gitu ya. Laki-laki nggak bercerita, tapi tiba-tiba duduk sendiri. Ya muhasabah lah. Kira-kira seperti itu. Dapat lagi satu kunci dari laki-laki ya. Terus kalau kita ngomongin anak muda nih, anak muda kan kadang pengen juga melakukan kebaikan, mungkin ngajak teman, ayo kita ikut kajian, atau mungkin ayo kita melakukan hal-hal baik. Tapi kan kadang ya mungkin masih muda, anak-anak tuh mikirnya kayak, sok alim banget sih gitu. Gimana caranya biar si anak muda ini tuh bisa tetap, aku bisa kok ngajak orang berbuat baik gitu. Kalau Bang Rudi gimana? Yang jadi penguatnya gitu. Baik. Izin Bang. Kalau saya dulu untuk mengajak anak-anak muda, terserah mau dibilang bagaimana, yang paling jelas hadapi dengan senyuman tadi yang pertama, yang kedua nikmati prosesnya, dan yang ketiga kalau memang ada yang mengatakan sok baik, sok bijak, saya selalu buat kata-kata yang memang kontradiktif. Kalau dibilang sok baik, sok alim, sok bijak, sok surga, ya alhamdulillah kan. Daripada sok neraka, sok jahanam, sok lainnya ya. Aminin aja harusnya. Aminin aja. Jadi ketika ada yang disampaikan, alah sok alim, amin, alhamdulillah, gitu aja ya. Jadi daripada nanti dibilang sok neraka. Karena sekarang kan ada juga tren tuh yang pengen ngerasain dulu role play ke neraka, kira-kira gitu. Ini kan kacau nih. Kacau nih Bang, role play neraka ini lagi trending yang cukup viral ya. Jadi dia trending ke neraka dulu, ngecek. Oh kayaknya kayak gini guys, ini neraka kan. Efek-efeknya kan banyak banget efek-efek kayak gitu, banget. betul. Nah jadi biar bisa tetap mereka berdakwah, jadi dakwahlah dengan caranya. Biar bisa tetap ngajak baik, ngajaklah dengan caranya. Ada yang mengajak ketika dia sebagai atlet voli, misalnya kemarin ada segmentasi atlet, ya sudah sebagai atlet, azan berhenti dulu bro. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi sesuai dengan apa yang sedang dilakoni dan jadilah diri sendiri. Kun anta. Kalau Bang Taufik gimana? Setiap kita punya hak yang sama untuk berdakwah, baik muda, tua, bahkan mungkin bayi pun bisa berdakwah deh, jangan-jangan ya. Dengan nggak bikin sedih ibunya, mau makan nggak tutup mulut gitu. Jadi kita punya hak yang sama untuk berdakwah. Makanya saya bilang anak-anak muda pun ada hal-hal sederhana yang bisa mereka lakukan. Misal saja menyebarkan permen-permen kata-kata yang indah. Gitu. Orang hatinya adem ataupun pernah nggak sih, maaf nih kalau nyebut merek nih, permen yang ada warna biru itu kan ada tulisan-tulisan, kadang kan kita ketawa-ketawa sendiri. Betul. Apalagi kalau permen itu kemudian ada dakwah-dakwah indahnya, misalnya untuk saling mengingatkan dan lain sebagainya. Ini kan sudah dakwah, itu udah dakwah, sangat dakwah. Nah sama, tapi lagi-lagi saya ingatkan perlu sumber-sumber otoritatif. Anak-anak muda sekarang ini takutnya main comot-comot, diupload, sumbernya nggak otoritatif, akhirnya kena kasus dan lain sebagainya. Nah itu kehati-hatian tentang Mbak Nur, konten-konten ini perlu kita waspadai dan kita punya hak yang sama kok. Asal nilai-nilai keislaman, nilai-nilai agama yang dianut oleh teman-teman generasi muda itu bisa berdakwah di sisi mana saja. Ini kalau kita ngomongin soal kalimat-kalimat yang kayak tadi Bang Taufik bilang, ini udah berkepikiran kadang nih ya Bang Taufik, anak muda itu justru malah baper. Kadang bahkan ada yang ikut kajian karena emang suka gitu sama ustadznya. Padahal sudah tahu ustadznya sudah punya pasangan. Ini tolong dulu dikasih ceramahnya dulu ini. Kayak mana ini? Nura termasuk yang kesel gitu. Kadang ada teman-teman, ayo kita ikut pengajian. Oh ya ayo. Kenapa? Ustadznya di situ ganteng loh. Sedangkan pengajian yang khusus ibu-ibu aja gitu, misalnya akhwat-akhwat aja, enggak lah, enggak usah dulu lah gitu. Itu gimana? Ya, kecintaan kita terhadap guru, kita kan cinta sama Kanjeng Nabi itu, Nabi Muhammad kan enggak pernah juga ngelihat wajahnya. Nah cuman kemudian apakah boleh cinta dengan guru? Boleh, kita boleh cinta dengan guru kita, tapi kita batasi lagi, jangan cintanya kemudian lari ke syahwat. Nanti jadi Walid 2, Walid 3. Jadi, syahwat itu yang mungkin perlu kita ingat. Cinta karena suka dengan penyampaiannya, cinta dengan isi-isi kajiannya, enggak apa-apa.
Itu sah-sah saja. Dan juga asalnya di kitanya saja, jangan kemudian pikiran jorok itu ada di kita semua. Kadang kan kita berpikir karena ustadznya ganteng, mana tahu saya berdandan cantik, nah di situ sudah ada syahwat di sana. Itu yang perlu kita hati-hati kan. Baru dia apalagi Nura tahu banget ya kan. Nura kan juga mantan murid nih ceritanya nih ya kan. Nura tahu banget pikiran teman-teman Nura gimana gitu. Baru dia kayak gimana tanggapannya? Jadi kalau abang sendiri ya Nura ya. Jadi muhabbatullah tadi, cinta yang tulus karena Allah tadi itu ada batasan nih, ada batasan, ada gap, ada jurang pemisahnya. Kalau memang kita sebagai guru itu ngefek tuh bang. Ketika kita role modelnya sebagai guru, kita mengajarkan, ada yang katakanlah, ya itu kan nggak bisa dilarang ya bang ya. Jadi masalah hati perasaan ini nggak bisa dilarang. Dia bebas dan seluas-luasnya. Nah kita sendiri yang bisa ngegap itu. Jadi kalau ketika ada secuil saja di hati ini rasanya seperti anggapnya udah lebih dari anak nih, itu nanti pasti yang merasakan juga beda tuh. Betul. Yang merasakan juga beda. Jadi beratkah itu? Akan berat kalau memang niat kita salah. Tapi kalau niat kita memang dari awal sudah betul, ya insya Allah dibantu tuh sama Yang Maha Kuasa. Kalau bicara kuat apa enggak, awal-awal dulu kan kalau memang ingat dulu saya bang, saya dakwah itu bawa kakak ke salah satu masjid ya, bawa kakak, apalagi waktu itu masih muda. Kami kebetulan masuk masjid dakwah naik mimbar tuh umur 15. Bawa kakak, jadi besoknya bawa ibu, besoknya adik kan banyak nih, kami 5 bersaudara nih, ganti-ganti yang dibawa. Itu mulai pernah berseliweran kabar bahwa punya istri muda, punya istri tua, kira-kira gitu kan. Nah jadi alhamdulillahnya yang digosipin dengan anak, dengan keluarga sendiri. Jadi kalau bicarakan dengan itu, pelajaran yang bisa diambil adalah kita sudah seikhlas apapun, kadang-kadang pandangan orang kan masih berbeda nih. Betul. Jadi yang paling penting niat kita di hati tulus dan juga kita juga laksanakan dengan ikhlas, maka insya Allah nanti waktulah yang menjawabnya. Jadi tolong dikontrol hati dan perasaan ya. Kadang ya ustadznya sudah teguh pendirian, tapi ya jamaahnya ya. Oke, kita sudah di sesi terakhir. Nura pengen tolong dikasihkan dulu mungkin kayak kalimat motivasi atau kalimat yang bisa bikin anak-anak muda ini semangat untuk menuntut ilmu, terus juga ngajinya rajin lagi. Gimana? Dari Bang Taufik dulu deh. Baik. Ngaji ini perlu kita bawahi tadi ya, bahwa ngaji itu tidak hanya ngaji tentang agama sebenarnya. Ngaji itu alam ini pun bisa kita kaji dan sebagainya. Makanya kalau dalam konteks ngaji secara Islamnya, ini saya bikin nih kata-katanya nih. Di tengah sibuknya dunia, jangan sampai sinyal imammu lowbat. Ngaji adalah charger terbaik. Kamu bisa stay connect dan nggak gampang overthinking. Oke, sekali lagi. Di tengah sibuknya dunia, jangan sampai sinyal imanmu lowbat. Ngaji adalah charger terbaik biar kamu bisa stay connect dan nggak gampang overthinking. Itu dia, mantap. Oke, lanjut Bang Rudi. Kalau saya lebih simple karena bukan nggak mau banyak, nggak bisa buat banyak. Seperti yang saya buat di status WhatsApp dan lain sebagainya, dan sampai hari ini masih saya gaungkan itu. Setelah belajar dari pengajian dan semuanya, satu kata untuk kita semuanya: sukseskanlah dakwah, maka dakwah akan menyukseskan hidupmu. Nah, simpel. Sukseskanlah dakwah, maka dakwah akan menyukseskan hidupmu. Akan menyukseskan hidupmu. Oke. Jadi kalau kita ngomongin soal mengejar ilmu akhirat ya, kajian-kajian, kalau mungkin ada niat lain, awalnya ada niat lain ya kan. Tapi semoga diluruskan lagi niatnya sama Allah ya. Amin. Dan kita juga sudah di sesi terakhir. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan juga mendengarkan. Kalau gitu kita pamit, sampai jumpa di podcast Kawan Celoteh selanjutnya. Bye bye.